Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prayoga. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan intranet dan extranet. Saya berkuliah di Politeknik Harapan Bersama. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pertama, kita membahas pengertian intranet. Pengertian intranet yaitu jaringan komunikasi dan informasi yang mengadopsi konsep Local Area Network atau LAN, di mana hanya berlaku pada lingkup yang kecil. Jika internet dapat digunakan banyak perangkat di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi, maka intranet hanya bisa digunakan pada skala kecil. Hal ini karena semua data atau informasi yang ada pada jaringan intranet hanya dapat diakses para pengguna yang terhubung dengan jaringan intranet yang sama sehingga minim akan kebocoran data. Intranet menggunakan server khusus untuk mengelola permintaan dan mengirimkan ke pengguna intranet yang sesuai. Sedangkan bagi pengguna jarak jauh yang ingin mengakses intranet harus menggunakan jaringan khusus yang aman seperti VPN, proxy, atau yang lainnya. Cara kerja intranet. Cara kerja intranet sebenarnya mirip dengan internet pada umumnya, di mana pada keduanya sama-sama memiliki server. Server di sini digunakan untuk mempermudah pengolahan berbagai kebutuhan perusahaan dan juga agar lebih mudah untuk mencari file yang disimpan oleh pengguna lain di jaringan intranet yang sama. Namun tidak seperti internet yang bisa diakses semua orang, server intranet hanya bisa diakses melalui jaringan lokal seperti LAN. Untuk mengakses intranet ini pengguna harus memiliki username dan password khusus. Intranet juga dilengkapi dengan firewall sehingga semua data yang keluar atau masuk harus melewati firewall terlebih dahulu. Firewall inilah yang mengamankan data perusahaan agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Penggambaran cara kerja intranet. Cara kerja intranet di sini ada server dan juga dibagikan kepada komputer-komputer yang lain. Manfaat intranet sebagai pusat repositori. Biasanya perusahaan yang menggunakan intranet akan memanfaatkannya sebagai pusat repositori atau pusat penyimpanan data, sarana komunikasi perusahaan. Beberapa perusahaan menggunakan intranet sebagai sarana perusahaan, terlebih jika komunikasi yang terjadi mengandung informasi yang penting atau sensitif. Dengan menggunakan intranet, potensi kebocoran informasi akan lebih minim terjadi. Yang ketiga, mempermudah kolaborasi. Manfaat internet selanjutnya mempermudah semua orang dalam perusahaan untuk berkolaborasi dengan aman, saling berkomunikasi, dan mengirim data dengan aman. Yang keempat, manajemen proyek. Seperti halnya internet, dengan menggunakan intranet, perusahaan juga bisa melakukan manajemen proyek seperti membuat daftar tugas, daftar hadir, dan lain-lain. Kekurangan intranet juga lumayan banyak. Yang pertama, biaya cukup tinggi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembangkan dan menggunakan intranet biasanya cukup tinggi. Kurang user friendly. Intranet memang memiliki manfaat untuk meningkatkan produktivitas dan kerjasama, namun jaringan intranet kurang user friendly karena cara kerjanya yang cukup kompleks, sehingga membuat banyak yang ingin menggunakannya terlalu kesulitan. Kelemahan pengguna. Intranet adalah sistem yang bisa dikatakan aman, tetapi perlu diketahui bahwa bagian sistem yang paling lemah biasanya ada pada penggunaan sistem itu sendiri. Contohnya adalah ketika pengguna intranet menggunakan password yang tidak kuat dan password itu digunakan dalam beberapa aplikasi yang sama. Kekurangan intranet yang keempat, rawan overload. Intranet juga dapat mengalami overload atau kelebihan muatan.
akibat terlalu mudahnya pengguna mengirim atau mengakses informasi. Sampai di sini kita akan membahas tentang extranet. Pengertian extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai internet sebuah perusahaan yang dileparkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan ED, Electronic Data Interchange. Fungsi extranet sendiri ada 4, yaitu yang pertama berbagi informasi. Extranet memungkinkan organisasi untuk berbagi data, dokumen, dan informasi dengan mitra bisnis atau pihak eksternal lainnya dengan cara aman. Yang kedua, kolaborasi. Extranet juga dapat berkolaborasi. Extranet memfasilitasi kolaborasi antara berbagai organisasi atau departemen dalam sebuah perusahaan. Tim dari organisasi yang berbeda dapat bekerja sama pada proyek atau tugas tertentu. Untuk yang ketiga, manajemen rantai pasokan. Dalam konteks bisnis, extranet memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pemasok dan mitra dalam manajemen rantai pasokan. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Extranet dapat digunakan untuk memberikan akses pelanggan ke informasi seperti status pesanan, penawaran khusus, dan layanan pelanggan online lainnya. Manfaat extranet sendiri ada 3. Untuk yang pertama, kemudahan akses. Memudahkan akses terhadap informasi dan sumber daya dari lokasi yang berbeda. Untuk yang kedua, kolaborasi yang efisien, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara organisasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, keamanan data. Keamanan data extranet sendiri dapat diatur dengan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi data sensitif agar tidak bocor kepada luar.